Kembali lagi di channel Taniling TV, masih bersama saya Aditya Hadi. Dan kali ini saya berada di Desa Patalan, itu di Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, saya sekarang berada di kebun Jogja Anggur, dan nanti kita akan ngobrol tentang bagaimana sih cara membudidayakan anggur supaya bisa berbuah dengan lebat. Dan warga Taniling TV, sebelum kita nanti liputan, jangan lupa subscribe dulu ya channel Taniling TV, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Let's go. Selamat siang Mas Baskoro. Ya. Kita gini sih Mas ya. Ya. Gimana kabarnya Mas Baskoro? Alhamdulillah sehat. Mas Baskoro, ini kan saya senang sekali warga Taniling sudah berada di Jogja Anggur. Iya. Dan di sini nanti kita pengen belajar sama Mas Baskoro, salah satu pengelola Jogja Anggur. Ya. Nanti kita pengen tahu Mas, gimana sih caranya supaya anggur itu bisa berbuah lebat? Oh iya. Kira-kira Ya, seperti ya, itu. ya, Ini Mas ya. Baskoro lagi apa ini? Ini baru seleksi buah. Ini Seleksi buah yang pecah, buah yang busuk kita harus dibuang agar Disortasi ya Mas ya. dipilih yang bagus-bagus biar kayak gini nanti. Wih, jadi aku pengen ngeletus saya. Ini jenis anggur apa Mas Baskoro? Ini jenis anggur akademik. Akademik ya? Akademik itu berasal dari Ukraina. Ukraina. Iya. Mas Baskoro, sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang anggurnya, Ya. mungkin boleh cerita sedikit Jogja Anggur itu sebenarnya seperti apa? Ya, dulunya pertama gimana bisa jadi Jogja Anggur itu dari hobi. Dari hobi. Nah, hobi saya sama kakak saya, hobi nanam anggur. Setelah itu kita istilahnya mas saya itu pengen bikin kebun, pengen bikin kebun kayak gini. Terus Jogja Anggur ini kan istilahnya tempat wisata edukasi. Jadi untuk mengenalkan masyarakat bahwa anggur ini kan anggur impor dari Ukraina, dari negara subtropis ke negara tropis itu kan harus ada perlakuan tertentu. Ya, jadi ya kayak gini. Jadi memang anggur itu memang aslinya bukan dari tumbuhan Indonesia ya? Bukan. Jadi itu yang harus memang kita istilahnya apa ya, treatment khusus lah ya supaya. Iya, perawatan khusus. Kalau boleh tahu Mas, apa di Jogja Anggur ini ada berapa jenis anggur ya? Ada sekitar 40. 40. Iya. Itu apa aja Mas kalau boleh tahu? Buahnya ada Ninel, ada Transfigurasi, ada Akademik. Akademik ini yang Ya, Ukraina ya? Ukraina, kebanyakan dari Ukraina sih, Pak. Ukraina ya? Iya, ada Nisina, ada Julian, ada Jupiter, banyak Pak. Dixon. Siap. Ini nanti apa ganggu waktunya sebentar Mas Baskoro? Kita pengen tahu gimana sih caranya supaya mungkin di rumah banyak ya warga Taniling TV yang nanam anggur, cuman kok nggak berbuah, atau mungkin bisa ngasih tips supaya bisa berbuah lebat ya? Iya, insya Allah bisa. Ini berarti nanti setelah ini kita kemana ini Mas? Proses pemupukan aja. Pemupukan gitu? Pemupukan. Siap. Di mana Mas? Di sebelah sana Ya? Mungkin kita bisa ke sana ya? Mas Baskoro, tadi pertama yang perlu diperhatikan ketika budidaya anggur tuh pupuk ya? Iya, pupuk. Ini apa ini Mas warnanya? Ini kok? pupuk vegetatif untuk pertumbuhan, untuk pembenahan. Oh, pupuk. Kalau pupuk tuh anggur apa aja Mas biasanya yang perlu diberlakukan? Ya sebenarnya untuk anggur itu simpel sih. Untuk anggur itu pupuknya cukup untuk vegetatif tuh NPK 1616, kadar N-nya 16, P-nya 16, K-nya 16. Sama ini tak tambahin Ponska Plus. Ada takaran khusus nggak Mas? Kalau ya ada, tapi itu rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Siap, kita menghormati itu. ya. Jadi yang pasti ada NPK 1616 sama Ponska Plus ya. Ya. Garis besarnya itu. Itu yang generatif. Vegetatif. Vegetatif. Ya. Yang generatif? Generatifnya untuk pembuahan kita biasanya pakai KNO3 putih sama MKP. Mono kalium fosfat. Itu untuk pembuahan. Iya. Terus ini gimana Mas prosesnya Mas? Apa diaduk pakai air atau? Iya, harus larut. Karena gini,
untuk pemupukan di anggur itu harus istilahnya dibarengi sama penyiraman. Untuk penyiraman itu untuk anggur tuh cukup 3 hari 4 hari sekali, nggak terlalu doyan air untuk tanaman anggur itu. Ini per 6 baris ini tak buka semua, ini udah nyiram semua. Ini ada 250 pohon nyiram bareng. Nyiram bareng ya, itu berarti 4 hari atau 3 hari sekali ya? Iya betul. Berapa lama biasanya air dibuka itu Mas? 5 sampai 8 jam lah antara itu. Lihat kondisional tanah. Kalau gitu sekiranya udah cukup, kita hentikan airnya. Oh gitu. Tapi dibarengin dengan pupuk. Nanti soalnya kalau pupuk ini dimasukin bareng penyiramannya itu berlebihan, nanti pupuknya hilang, larut. Ya. Hilang ya jadi ya? Iya. Siap-siap. Terbawa air. Jadi memang kalau untuk budidaya anggur pupuk itu penting ya? Iya, paling penting itu pupuk. Untuk pertumbuhan sama untuk buahnya. Mungkin setelah itu nanti apa lagi Mas? Apa yang perlu kita mungkin pemupukan langsung? Ada lagi proses pemupukan ya? Itu siap, kebetulan ada proses pemupukan. Iya. Kita lihat ke sana ya Mas. Oh iya, monggo. Mas Baskoro ini berarti prosesnya ya? Iya. Pupuknya ya? Pemupukannya cukup dikocor kayak gini. Nggak ada trik-trik khusus ya? Cuman dikocor aja ya? Dikocor di sekitar itu batangnya ya? Iya, batangnya dan pas di bawah drip irigasi itu. Oh, biar meresap. Karena udah kena air ya dia ya? Kan dia bisa menyebar supaya lebih cepat meresap. Iya, betul. Siap. Nah, kalau pemupukan itu berapa kali sehari? Pemupukan kita untuk vegetatif seminggu 2 minggu sekali. Itu tergantung apa Mas kalau kayak gitu? Ya tergantung budget. Sama ngelihat kebutuhan juga. Iya, mungkin kebutuhan ya, pohon. Katakanlah, wah ini kurang nutrisi, kita kasih nutrisi. Daunnya agak namanya klorosis, kayak kekurangan air, kayak kekurangan nutrisi. Nanti ada yang istilahnya timbul bercak-bercak kayak transparan putih gitu, menandakan dia kurang magnesium. Pokoknya ya kelihatan ya dari fisik ya. Iya. Mas Baskoro, ini kok ada yang kayak mati terus nggak ada daunnya, ini kenapa Mas Baskoro? Nah, jadi gini, untuk anggur ya seperti yang tak bilangin tadi, anggur itu kan sebenarnya dari negara subtropis ke negara tropis. Nah, ini kemarin kena hujan, dan air hujan tuh kan asamnya tinggi, menimbulkan jamur, terus pohon pada rusak, beda sama yang ada naungannya. Oh, ya. Jadi ini nggak ditutupi UV ya itu? Ya, istilahnya greenhouse lah. Greenhouse ya, ini yang ditutupin greenhouse. Ya memang beda jauh. Beda jauh ya. Siap. Ya, makanya kita pupuk vegetatif untuk pembenahan. Untuk pembenahan istilahnya. Biar tumbuh lagi ya? Iya, biar bagus lagi. Siap. Ini berarti kita proses perawatan ya? Oke, siap. Ini kebetulan udah tak pruning 8 hari yang lalu. Terus ini yang udah keluar ya Mas ya? Iya. Ini bekas pruningannya. Ya, habis pruning itu ini terus nanti keluar dari bat, pecah tunas. Tunasnya ya? Iya. Salah satu contohnya ini. Iya. Nah, kalau pruning itu apa? Ya hanya asal dipotong rata gitu atau gimana? Sebenarnya kalau untuk sistem para-para asal nggak apa-apa. Tapi untuk sistem teralis kayak gini. Ini teralis ya? Iya, teralis kayak gini kita harus atur. Kan setiap varietas itu berbeda-beda. Istilahnya ada yang short spur, ada yang medium spur, ada yang long spur. Itu apa itu Mas? Ya, pruning short itu di tunas 1, 2, 3 itu yang short. Ada varietas-varietas tertentu yang jadi setiap varietas memang beda-beda. Ini medium untuk jenis Julian medium. Ini jadi jenisnya Julian ini ya? Julian, iya.
Siap. Kalau ada jenis lain apa Mas yang biasa? Ini kan medium. Kalau yang short itu biasanya Short, jenis apa? Dixon, terus ada akademik. Kalau yang long? Long itu ada Duboski, ada banyak. Berarti memang satu jenis itu memang treatmentnya harus beda-beda ya? Iya. Siap. Nah setelah pruning ada proses perawatan lain apa Mas? Perawatan lain mungkin pupuk itu tetap harus kita pupuk. Itu yang utama ya? Utama untuk ngisi istilahnya berry untuk pembesaran pupuk buahnya. yang buah Generatifnya. generatif. Tadi yang pakainya tuh MKP sama KNO3 putih. KNO3 putih. Ya. Berarti kalau udah kelihatan apa namanya istilahnya Mas? Itu udah namanya fruit set. Fruit set itu kan seperti brokoli. Ini belum fruit set. Kalau setelah fruit set itu udah misah-misah kayak gini. Kayak ini ya? Iya, kayak ini. Nah itu pas memberikan pupuk buahnya pas posisi apa Mas? Kalau untuk pembuahan, untuk pupuk generatif itu sebelum pruning itu harus masuk pupuk generatif dulu. Oh malah sebelum pruning ya? Iya, minimal 4 kali. Seminggu sekali kalau itu. Kalau untuk yang pembuahan pupuk buahnya seminggu sekali, minimal 4 kali. 4 kali sebelum pruning. Sebelum pruning itu harus habis itu langsung di pruning. Siap. Setelah nanti udah kayak gini apalagi prosesnya Mas? Ya cuman perawatan nanti istilahnya diarahin lah biar tertata, lebih tertata. Tajuknya lebih tertata. Jadi kalau batang itu ada batang primer, sekunder, tersier, forsier. Ya. Buahnya itu ada di tersier. Forsier juga bisa berbuah. Oh, di forsier juga berbuah. Iya, bisa. Itu cuman istilah sih sebenarnya. Yeah. Mas Baskoro, ini terima kasih sekali sudah diajak muter-muter kebunnya, jenisnya sangat bervariasi. Ya meskipun panas tapi saya tetap senang banget melihat buahnya banyak. Iya. Mas Baskoro, kira-kira dari tadi pemupukan ada pupuk yang generatif vegetatif, terus ada pruning. Itu masih ada lagi nggak kira-kira untuk perawatan? Setelah pruning tuh biasanya tumbuh tunas-tunas baru di batang primer. Itu terus kenapa harus dihilangkan? Karena kan kita sistemnya single cordon, nggak boleh ada istilahnya tunas tumbuh di batang primer tuh kita harus dihilangkan. Single cordon itu berarti di batang primer tuh tidak ada, nggak boleh ada tunas tumbuh. Siap. Baik warga Taniling TV, itu tadi liputan kami dengan Mas Baskoro di Jogja Anggur. Dan kalau warga Taniling TV kepengen main ke sini itu gimana Mas Baskoro? Mungkin bisa dikasih tahu. Ya beralamat kan di Desa Tanjung Lor, Patalan, Jedes, Bantul. Buka setiap hari, nggak ada liburnya. Dari hari Senin sampai Minggu nggak ada liburnya kok. Nah, di sini kita ya istilahnya kan ini wisata edukasi. Jadi kalau pengen belajar lebih dalam untuk mengenai perawatan anggur bisa di sini, atau kalau enggak ada di YouTube kami di Jogja Anggur. Jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Jogja Anggur. Tolong dibantu subscribe. Terus berarti warga Taniling TV kalau mau belajar lebih lanjut, tadi kan mungkin ini kita terlalu dibatasi waktu ya. Jadi kalau pengen belajar benar-benar bisa langsung ke Jogja Anggur ya. Iya. Mas Baskoro. Iya. Ya ini dari tadi saya cuman hanya melihat-lihat tapi kok belum ngerasain. Ini ada yang mateng ini. Warga Taniling TV jangan, ini crunchy nih Pak. Ingin ya. Kriuk ini. Crunch gitu ya Mas ya? Iya, crunchy.